Wih, tadi ada iklan Citri. Ade yang sibuk, bukan abang. Nah, ngerasa makin takut terlihat bahagia. Bagus. Oke, kita mulai, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suami istri yang luar biasa ini. Kita kan udah vakum lama nih, Bang, ya. Udah hampir 2 tahun. Terakhir video kita tuh kalau nggak salah sih tahun 2020. Hah? Baru kita mau mulai lagi enggak sekarang. Sistri. Iya loh. Bukan. Kenapa? 2022 kemarin. Yang ini kan kita bikin video. Ya itu Ya, kan apa itu? Review. review staycation itu ya. Iya. Ya tapi kan yang staycation itu juga yang ini apa namanya pas kemunculan kita pertama kali di tahun 2022 akhir. Maksudnya tuh yang pas kita terakhir itu kalau nggak salah tentang ta'aruf itu kan 2 tahun yang lalu, Bang. Iya deh, capek. Nggak bisa dilawan. Iya aja gue mah. Wanita tidak pernah salah. Iya, betul. Kenapa kita tidak bikin video dengan rajin dari kemarin-kemarin? Ada Sibuk. 2 tahun space kosong tuh kita nggak ngapa-ngapain. Sibuk. Ade yang sibuk, bukan abang. Abang mah, abang kan baru masuk Apa? ke kantor. Itu tuh sering-seringnya kan berapa bulan ke belakang ini. Oh iya, bakal Kalau WFH. Ade kan masuk kantor mulu, liburnya nggak jarang sama liburnya. Ini kebetulan hari ini aja sama nih liburnya. Iya sih. Kalau kagak juga ketemunya juga pagi doang kadang-kadang. Iya sih. Kadang-kadang pagi sama malam. Sabar ya, Bang. Iya sih. Gue jadi sedih nih. Enggak. Gimik aja. Emang orang nggak boleh gimik. Aneh banget. Udah lanjut. Jadi ceritanya emang Yang pertama ada sibuk. ya, yang pertama sibuk, banyak banget kerjaan yang harus di handle, yang baru gitu, hal-hal yang baru, harus belajar lagi, terus kadang-kadang pada saat libur juga harus terkadang mantau kerjaan, handle kadang-kadang Repot, WhatsApp, pokoknya repot. pokoknya repot. Pokoknya repot. Sementara yang mastermindnya ini video-video YouTube itu aku gitu, Bang. Wih, Aku kan ngasih ide Iya. gitu. Abang sebagai Saya cuman co-driver. abang adalah yang menjalankan dan yang mengimprovisasi. Dan sekarang apakah tidak sibuk lagi? Sebenarnya masih sibuk, tapi makin ke belakang kita jadi makin menyadari kalau terkadang selain dunia kerjaan kita juga punya dunia sendiri gitu. Wih, tadi ada iklan Citri. Terus sekarang abang di kondisi yang pas. Kacamata hitam, bre. Canda mulu. Ya udah, kita lanjut aja ke pembahasan lagi yuk. Terus makin bertambahnya umur tuh kayak agak makin ngerasa apa ya namanya, insecure gitu ya, Bang, ya, terhadap sosial media, atau dibilang takut gitu sama sosial media. Takut untuk buka akun, takut untuk ngeliatin status orang, story orang. Terus pokoknya gitulah, agak ngerasa takut. Kenapa takut, tau, Bang? Masalah diri sendiri sih sebenarnya. Iya, abang ya, abang juga nggak pernah update sosial media, jarang ngeliat temen-temen. Iya. Kalau sesekali aja abang buka. Kalau ada, kan kalau di handphone tuh suka ada notifikasi tuh. Paling kan Instagram tuh ya kan. Kalau WA bukan sosial media ya. WA adalah jebakan hidup. Yang namanya di sosial media itu kan setiap orang akan punya kecenderungan untuk ngeposting
yang bagus-bagusnya aja ya, pencapaian-pencapaian mereka sekarang, terus mereka liburan kemana-mana, ya pokoknya hal-hal yang bahagia-bahagia aja deh gitu kelihatannya kan kayak gitu. Terkadang ada waktu-waktu dimana tuh kadang ngerasa iri gitu terhadap beberapa pencapaian dari beberapa orang lah gitu ya bang, yang pada saat dahulu beberapa tahun yang lalu itu pengen ada di posisi itu gitu bang, sementara nggak tercapai bagi sekarang, bukan karena males ya, memang karena keputusannya sudah berbeda, itu aja sih. Tapi tetap aja ketika ngelihat orang dengan pencapaian itu posting di sosial media itu ada ngerasa iri kayak gitu. Jadi ngerasa iri yang sebenarnya nyakitin diri sendiri sih, jadi bikin kayak kok nggak berusaha lebih keras ya kayak gitu, kok nggak struggling ya, karena yang terlihat dari akun orang-orang itu hanya hasilnya aja, sementara struggling mereka, usaha mereka, berdarah-darahnya mereka untuk mencapai itu kan mereka nggak ngeliatin bang kayak gitu. Ya ngapain? Ngapain mereka lihat? Penuh nanti Instagramnya. Ya tapi terkadang itu tuh penting tahu, biar kita tuh jadi ada mau aktif sosial media lagi, terus mau ngeliatin adek lagi kerja. Cuma pengen ngeliatin kalau kita juga bekerja keras kok di sini kayak gitu loh bang. Gak usah. Gitu loh pokoknya. Nah, itu yang pertama ya. Rasa iri tadi kan ceritanya. Sebenarnya itu emang masalah diri sendiri. Terus yang kedua itu makin lama makin kesini tuh bang, ngerasa makin takut terlihat bahagia. Bagus. Bukan gimana ya? Kan seperti yang kita ngobrolin tadi kan, setiap orang tuh kan pada saat mereka akan posting di Instagram, di Facebook dan lain-lain, mereka kan cuma mau posting hal-hal yang menyenangkan doang kan gitu. Ngerasa masih belum berperan dengan maksimal gitu untuk orang-orang yang kenal, khususnya untuk orang-orang yang merasa utang budi lah kayak gitu loh bang. Maksudnya hubungannya gini, ibaratnya bukan gitu. Ibaratnya gini, kita misalnya tuh dengar dulu. Oke. Ini tuh berasa ketika ada sewaktu-waktu misalnya orang-orang yang kita kenali itu kan misalnya datang ke kita untuk minta pertolongan misalnya kan, minta apa aja lah, misalnya pertolongan uang lah, pertolongan jasa atau apa segala macam kayak gitu kan. Ada waktu-waktu dimana kita nggak bisa menolong gitu kan bang, kita juga pas-pasan di sini. Sementara ketika aku terus-terusan ngeposting kalau aku jalan-jalan kemana-mana, seolah-olah yang terlihat sama orang itu adalah hidupku tuh sudah wah gitu. Jadi kayak ada rasa kecemasan di mana kayak tuh belum bisa nolongin orang, tapi tuh seolah-olah udah hidup seneng gitu loh bang. Padahal sebenarnya kan ketika kita ngeposting, misalnya ngeposting pergi jalan-jalan kemana gitu kan, orang-orang kan nggak tahu kita menahan selera berapa bulan sampai terkumpul uang untuk pergi jalan-jalan. Atau bisa jadi karena jalan-jalan itu kita udah nyambil kerja, atau bisa jadi jalan-jalan yang kita posting itu timingnya beda sama nih teman-teman yang minta bantuan gitu. Misalnya kalau orang-orang minta bantuannya misalnya sekarang gitu kan, kita ngeposting jalan-jalannya jalan-jalan tahun lalu gitu kan, bisa jadi. Nah kayak gitu. Ya intinya jangan berpikiran sempit deh. Sebenarnya memang tergantung pemikiran orangnya kan. Namanya manusia perlu escape. Iya. Kalau kita jalan-jalan tuh kan kita ngomongnya bukan liburan, escape. Jadi kita pergi, kita mungkin liburan ataupun sekedar makan doang itu buat keluar dulu dari rutinitas yang biasa. Tapi ntar balik lagi, dan itu udah on budget, pasti nggak mungkin kita paksa-paksain. Yang terakhir, terima kasih, itu adalah melindungi diri dari penyakit hati. Wah. Yaitu suuzon. Ain ya. Suuzon. Ain bukan sih? Ain itu mata. Oh, ain mata. Kalau suuzon hati. Penyakit hati, suuzon lah lebihnya suuzon. Oh, suuzon.
ada beberapa terkadang yang memang masih childish dengan mencurahkan isi hatinya, mencurahkan protesnya, bukannya mencurahkan protes itu langsung kepada orangnya, tapi malah dengan bikin status di sosial media. Wah, ini repot sih itu. Kadang-kadang kan ada sifat natural kita yang emang kena sih, bukan abang. Sifat naturalnya tuh yang overthinking gitu. Ketika ngelihat status orang, kata-kata orang, dia refer ke aku enggak nih, gitu. Refer itu kan ada masa-masanya yang kayak gitu. Bener. Nah, untuk menjaga mental dan hati supaya selalu tenang kayak gitu kan, dan nggak ada beban gitu kan, santai, ya udah mending nggak usah dilihat aja satu orang semuanya, nggak usah dilihat postingan orang semuanya. Yang benar-benar pada saat pokoknya 2 tahun ke belakang tuh ketika membuka media sosialnya tuh yang nalihat tuh cuman kayak berita-berita yang inginkan aja. Misalnya suka K-pop, drama Korea, liatinnya yang bahan-bahan itu doang kayak gitu. Terus ngeliatin berita-berita Jakarta Info doang kayak gitu. Jadi nggak ada, udah jarang banget kecuali kalau orang nge-tag kita di satu baru dilihat kayak gitu. Udah nggak ada lagi. Memperlakukan sosial media tuh sebagai informasi aja. Iya, cuman untuk tempat informasi doang gitu. Bagus. Tidak untuk tempat kepo terhadap apa yang orang-orang share saat ini, yaitu enggak. Dan untuk apa yang alami di sehari-hari pun nggak mau nge-share lagi gitu, karena orang nggak perlu tahu juga apa yang kita alami sehari-hari. Itu juga sih. Ya emang gak usah. Iya, nggak usah. Kan abang bilang tadi. Orang nggak penuh perlu nanti fitnya. Ya paling buat sosmed cuma nge-share hal-hal yang menurutnya penting, terus promoin video kan, kita bikin Itu video. bagus. Udah gitu doang. Itu bagus. Emang gitu. Abang juga Iya. gitu. Fit abang juga sepi. Paling abang kadang-kadang story. Iya. Story di kantor. Iya. Buat bercandaan gitu, atau repost story temen abang kan. Iya. Abang suka sekarang tuh kalau ada apa-apa di kantor kan, Iya. suka di tag gitu ya kan. Repost buat menghargai orang yang bikin gitu. Tapi sebenarnya ini kan opini kita ya. Tapi ini dibalikin lagi ke opini teman-teman sih. Betul. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak setuju ya udah, nggak apa-apa. Ibarat kayak kita masih bisa hidup berdampingan kok dengan pendapat yang berbeda. Betul. Wah, Oh, gitu? saya sama dia mah beda banget. Beda banget. Pola pikirnya buset. Nih bertolak belakang. Iya. Tapi ya itu, menikah itu menyatukan dua kepala, Iya. bukan menyamakan kepala. Bener. Gak ada, kita nggak perlu punya keinginan untuk bikin orang-orang itu setuju semua sama kita. Betul. Gitu. Kecuali misalnya hal-hal yang memang mutlak benar kayak gitu, Iya. tergantung ya. Kayak bahwa sholat itu 5 waktu Iya, gitu ya, kayak gitu tuh, nggak 6 iya. waktu. Nah itu tuh Pokoknya balik lagi ke pendapat masing-masing gitu. Karena memang ada loh bang orang-orang yang memang mendapatkan kepuasan tersendiri ketika mereka itu curhat via sosial media gitu. Ada yang gitu ketika mereka. Ada lagi yang aneh abang temuin. Apa? Ada orang yang memaksa, maksudnya yang membantah semua obrolan kita, dan itu kepuasan buat dia. Iya. Ada. Nah, Makanya gitu. orang macam-macam. Jadi sebenarnya abang orang-orang seperti itulah jadi masalah. Itu makanya kalau emang teman-teman ada yang ngerasa bahagia dan terpuaskan di situ, ya udah sok kerjain. Bener. Kita cuma ngasih tahu pendapat kita, kalian setuju atau enggak ya terserah gitu doang sih. Iya. Makanya kita Ya udah, terima kasih buat yang mau nonton cerita suami istri yang suami gondrong, istri jilbaban. suami istri yang absurd. Iyalah gitu. Ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, dipanjangin Amin. rezekinya. Jangan banyak ngomongin orang. Naik level buat diri sendiri aja dulu. Toh kalau lo berusaha lebih baik buat diri lo sendiri, imbas ke yang lainnya juga pasti ada. Tentunya cari yang positif. Betul. Oke, selamat apa ya? Selamat tinggal. Bertemu kembali. Dadah. Sarang ngehong.